Salam sejahtera bagi semua orang muda di mana saja berada, dan secara khusus saya persembahkan bagi Youth BPK PKK Surabaya. Di mana saja kalian berada, dan untuk renungan singkat selama 40 hari ini dipersembahkan oleh komunitas Youth BPK Surabaya kepada seluruh orang muda di dalam menyambut Paskah di masa Prapaskah ini. Tema di dalam renungan ini adalah I am God's property. Saya adalah milik Allah, ya. Saya adalah harta milik Allah. I am God's property. Diambil di dalam kitab Lukas 16 ayat 1 sampai dengan 3, ayat 16, 11 sampai dengan 23. Kita baca di dalam perumpamaan domba yang hilang, ayat 15 ayat 1. Lukas 15 ayat 1. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan itu kepada mereka. Ya, jadi Yesus memberikan perumpamaan tentang domba yang hilang, perumpamaan domba yang hilang. Kemudian dilanjut dengan perumpamaan tentang anak yang hilang, yang ayat 11 sampai dengan 23. Tapi saya bacakan sebagian di ayat 14. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya, ya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas menjadi makanan babi, tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Jadi dikatakan, maka bangkitlah ia pergi kepada bapaknya, dan ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya mendapatkan dia, lalu merangkul dan menciumnya. Ya. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, ya. Pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku yang terkasih, kita sudah mendengar cuplikan daripada perumpamaan domba yang hilang dan perumpamaan anak yang hilang. Di dalam perumpamaan ini, domba yang hilang dan anak yang hilang itu adalah gambaran kehidupan kita, ya. Kehidupan kita sebelum kita masuk dalam satu komunitas, ya. Kehidupan kita di mana kita sudah dibaptis, ya. Sudah dipermandikan, kita sudah ditebus dosa kita sudah dihapus dosa kita dan menjadi anak Allah. Ternyata kehidupan kita dalam perjalanan setelah dipermandikan, setelah dibaptis, kita tetap dalam kehidupan duniawi, ya. Maka perumpamaan ini menggambarkan kehidupan kita yang lama. Kemudian Bapa yang menerima kembali anak bungsunya yang sudah kembali lagi, ya. Dia tidak lagi memperhitungkan hartanya yang hilang, tetapi dia merasakan bahwa anak yang bungsu kembali ini adalah harta yang paling bernilai. Maka saat anak ini kembali dari jauh, bapaknya sudah melihat, bapaknya mengalami sukacita, dia berlari mendekati anaknya, dan dia mulai memeluk dan mencium anaknya. Nah, itu adalah satu gambaran, adalah bapak ini menggambarkan adalah Allah, ya. Kasih Allah yang sangat setia, kasih Allah kepada anaknya, walaupun anaknya itu pergi meninggalkan, tetapi Allah itu tetap senantiasa mencari, menanti kedatangan kembali daripada anak-anaknya. Nah, itulah perumpamaan daripada anak yang hilang
Kemudian Bapa adalah Allah, kasih Allah yang setia. Saudaraku, sebagai anak muda ya, kita bersyukur kalau kita masuk dalam satu keluarga besar komunitas Youth PPK Surabaya ya. Berapa banyak anak-anak muda yang kita temui di mana saja kita berada. Mereka seperti anak yang terhilang. Kehidupannya hanya dibalut di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kehidupan dunia ya. Bagaimana mereka dalam masa pandemi ini seharusnya banyak waktu untuk membangun relasi dengan Tuhan, karena dia tidak perlu datang kepada sekolah, tapi dia ada di rumah. Dia punya banyak waktu untuk belajar bagi masa depannya. Tetapi yang terjadi selama 1 tahun pandemi ini, kita boleh melihat aktivitas orang-orang muda pada umumnya, termasuk mungkin diri kita. Nah, ternyata yang kita lakukan adalah ya kita semakin meningkatkan hobi kita, semakin meningkatkan kesukaan kita untuk menonton berjam-jam, berseri-seri tanpa henti. Bahkan kita sangat tergantung dengan teknologi, yaitu gadget yang menjadi seharusnya itu menjadi satu alat yang menolong kita untuk bisa belajar dengan lebih cepat, untuk bisa belajar lagi dengan lebih mudah. Ternyata alat ini menjadi satu berhala yang membuat kita semakin bermain di dalam gadget itu ya. Sehingga relasi kita dengan Tuhan itu tidak semakin terpulih atau terjalin dengan baik. Bahkan kita tidak bisa ke gereja yang biasanya seminggu sekali. Artinya semakin parah. Relasi kita dengan orang tua pun juga, kita tidak pergi kemana-mana, kita ada di rumah. Tapi tidak ada relasi, kita hanya ketemu sama orang tua pada saat kita membutuhkan. Minta uang, minta hal-hal, minta makanan pada saat kita mau makan pagi, makan siang maupun makan malam. Tapi adakah waktu-waktu di antara itu Anda komunikasi dengan orang tua kita, dengan saudara kita, atau dengan orang-orang di sekitar kita? Ini adalah dalam masa Prapaskah ini sebagai satu renungan refleksi diri kita. Apakah kita sudah mempersembahkan hidup kita sebagai anak Allah yang dulunya terhilang, didapat kembali, dilahirkan kembali dalam tuntunan Allah, membangun relasi rohani dengan baik, berkomunitas dengan di sekitar kita melalui virtual yang membangun, menjadi terang di dalam anak muda pada umumnya, menyemangati anak muda yang kehilangan semangat, kehilangan banyak hal karena dampak pandemi ini. Maka pada masa Prapaskah ini bukan hanya puasa dan pantang yang kita lakukan, tetapi lebih daripada merefleksikan sikap kita sehari-hari. Jadi anak muda yang berpengharapan, yang tidak pernah lepas dalam tuntunan Allah, berbahagialah kalian yang masih muda, punya kesempatan bertemu dengan Tuhan di saat usia masih muda. Jangan seperti saya, yang pada saat saya menjadi seorang anak muda ya, saya dilahirkan dalam keluarga yang miskin. Maka kekayaan menjadi satu tujuan utama hidup saya. Pada saat saya SMA, saya tidak bisa melanjutkan kuliah. Saya tidak bisa menerima kondisi itu. Saya harus bekerja menghilangkan masa cita-cita saya. Tetapi pada saat saya bekerja 1 tahun, Tuhan sangat menolong saya. Saya bisa melanjutkan kuliah walaupun dalam satu akademi yang murah ya. Akademi Akuntansi Surabaya. Tidak bisa masuk di universitas. Jauh lebih bagus daripada saya tidak bisa kuliah. Kemudian dalam perjalanan waktu, saya dibantu Tuhan mendapatkan kemudahan untuk bekerja. Dan akhirnya melalui ijazah SMA, saya bisa menjadi seorang pemimpin di perusahaan bank yang besar. Saudaraku, Tuhan sudah memanggil saya saat muda, tapi saya tetap menjadi anak yang hilang. Saya tetap lagi mencari kekayaan. Memang saya berhasil punya kedudukan bagus sebagai seorang pemimpin di sebuah bank. Saya punya pekerjaan, saya punya keluarga yang baik, dan saya punya rumah, punya villa, punya mobil, punya tabungan simpanan saya untuk menjamin hidup saya. Tapi saya tidak pernah puas, saya tetap mencari, saya tetap bekerja lagi. Setiap hari saya cuma tidur 5 jam, dibalut dengan pekerjaan. Itu baik, tapi harus ada kehidupan rohani. Masalahnya saya menjadi anak yang hilang karena saya tidak ada kehidupan rohani. Nah, saat itulah
Tuhan ternyata tetap cinta sama saya. Saya jatuh di dalam keserakan saya, sehingga pekerjaan saya jadi bangkrut. Banyak saya mengalami kerugian, bahkan saya sempat mau bunuh diri. Tetapi Tuhan tetap mengharapkan saya menjadi anak yang dilahirkan kembali. Di masa tua saya tetap menjadi anak yang lahir kembali. Saya akhirnya didekap oleh Tuhan dalam keterbatasan saya, dalam luka-luka saya, kekecewaan karena tidak berhasil di masa-masa akhir. Tuhan tetap panjang sabar dan setia. Tuhan bahkan bersuka cita menerima saya apa adanya. Saudaraku, bagi kita kalian yang masih muda ini, sudah mendengarkan firman ini, itu adalah anugerah, undangan Tuhan. Mari kita berbalik, kita seimbangkan hidup kita. Sebagai anak muda, tidak lepas dalam belajar, tidak lepas dalam bertekun, tidak lepas juga di dalam menanggapi satu tantangan kehidupan para remaja pada umumnya. Tetapi kita juga harus balut hidup kita untuk keseimbangan, yaitu melalui doa relasi kita secara pribadi dengan Tuhan. Juga di dalam satu, yaitu membawa kita untuk semakin mendekatkan Tuhan dengan Tuhan melalui firman-Nya, membaca firman-Nya setiap hari, merenungkannya dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat kita melakukan, kita mengalami keberhasilan dan kegagalan. Tuhan senantiasa ada di samping kita, menggenggam tangan kita pada saat kita jatuh, mendampingi dari belakang, dari samping kita saat kita berhasil. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita karena kita adalah milik Allah. Kita harta yang bernilai. Saudaraku, pakai teknologi, kemampuan kalian anak muda untuk belajar lebih. Pakai waktu dalam masa pandemi ini, belajar lagi. Belajar tentang kehidupan, tentang studi, tentang hal apapun, tentang teknologi. Juga belajar di dalam kehidupan rohani. Maka keseimbangan hidup itu akan menuntun masa depanmu dengan lebih baik dan menjadi teladan bagi anak muda pada umumnya. Mari kita tutup renungan ini menjadi respon di dalam masa prapaskah ini. Hidup kita menjadi baru kembali. Keluarga kita menjadi keluarga yang diberkati karena kita adalah harta yang tak ternilai yang dimiliki Allah dan dimiliki oleh orang tua dan keluarga kita. Kita tutup renungan singkat ini dengan doa kepada Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, segala puji syukur dan hormat kami panjatkan kepadamu. Terima kasih Bapa atas anugerah yang terindah ini, di mana kami menjadi satu bagian dalam komunitas Youth BPK Surabaya. Itu adalah anugerah yang luar biasa Tuhan. Dan saat kami belum menjadi bagian komunitas Youth BPK Surabaya, kami adalah orang-orang muda yang boleh mendengarkan firman-Mu ini. Itu juga anugerah yang terindah di dalam hidup kami Tuhan. Engkau memanggil kami seperti memanggil anak yang terhilang ini, supaya kami boleh datang dalam kehidupan kami apa adanya ini, untuk kami persembahkan kepadamu Tuhan. Ajari setiap kami orang-orang muda menjadi orang muda yang penuh dengan hikmat Tuhan. Kami boleh memakai waktu yang berharga ini untuk belajar hal-hal persiapan masa depan kami, untuk belajar hal-hal bagaimana kami menginjil mewartakan kasih-Mu kepada setiap pribadi yang kami jumpai, untuk mengajar kami boleh merefleksikan renungan-Mu setiap hari, supaya kami tetap setia membaca surat cinta-Mu di dalam hidup kami. Pakai setiap kami Tuhan menjadi terang bagi setiap orang yang kami jumpai. Biarlah hari-hari ke depan kami tetap dalam tuntunan-Mu. Jangan pernah lepaskan tangan kami, genggaman kami, tangan kami Tuhan. Tetap genggamlah tangan kami kemana saja kami pergi, sehingga kami tidak bisa terpisah daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau persembahkan seluruh hidup kami, aktivitas kami di dalam sehari-hari, studi kami, juga masa depan pekerjaan kami mau letakkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Demi Kristus Tuhan dan pengatara kami, kini dan sepanjang masa.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga seluruh berkat, baik di dalam pekerjaan kami, masa depan kami, turun atas kita semua. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.